Iya, shalom saudara, kita berjumpa kembali di Mesbah Doa malam hari ini. Biarlah kita mau terus percaya kepada Tuhan. Apapun keadaannya, kita mau bilang bahwa Tuhan Engkau baik, Engkau luar biasa bagi setiap kami. Karena itu Tuhan, ya biarlah kita mau bilang pada Tuhan, kita mau setia kepada Tuhan. Saya mengucapkan selamat malam buat yang ada di Indonesia dan juga di 5 benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Selamat siang atau selamat pagi di sana. Biarlah hari-hari ini kita semakin mau mendekatkan diri kepada Tuhan. Hanya nama Yesus, nama yang ajaib bagi kita. Hanya nama Yesus, nama yang sanggup memberikan jalan keluar. Hanya nama Yesus, nama yang sanggup memberi mujizat bagi kita. Hanya di dalam nama Yesus ada kekuatan yang baru menghadapi setiap persoalan peristiwa. Hanya di dalam nama Yesus kita akan melihat kemenangan demi kemenangan di dalam hidup kita. Mari katakan bersama dengan iman, saudara. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku kepastian. Hanya dalam namamu Yesus ada kepastian di hidup ini. Hanya namamu yang sanggup beri pengharapan. Hanya namamu Yesus tempat kami berharap. Kami percaya Tuhan, hanya dalam namamu ada kepastian, ada pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus. Berikan kami pengharapan Tuhan. Lebih lagi hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya namamu Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku kepastian. Lebih lagi dengan iman katakan hanya namamu. Mari dengan iman saudara kau katakan pujian ini. Bangkitkan imanmu, katakan dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada pengharapan. Hanya namamu Yesus, berikan ku hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku kepastian.
saat dunia seakan tidak ada kepastian, di saat dunia tidak dapat memberikan lagi pengharapan, kita punya satu menara yang teguh, yaitu nama Yesus, yang ada pengharapan, yang menjanjikan kepastian. Ketika kami berseru kepada nama Yesus, kami percaya yang lemah akan dikuatkan. Engkau berikan penghiburan dan pemulihan bagi setiap mereka yang tidak ada pengharapan, Tuhan. Hanya ketika kami berseru kepada nama-Mu Yesus, kami percaya, kami melihat pengharapan yang baru di hidup kami. Karena itu hari ini angkat imanmu saudara. Hampiri Tuhan, berseru kepada nama-Nya. Terima kasih Tuhan, kami mau berseru. Yesus, 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 ku berseru, kami berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa. Yesus, Yesus Tuhan. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, 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 ku panggil. Kami panggil nama-Mu Tuhan. Amin. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa. Yesus, Yesus Tuhan. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, 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 kami panggil nama-Mu Tuhan. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkau. Lebih lagi saudara, engkau yang mengharapkan Tuhan, katakan Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku Tuhan, amin, hanya padamu, hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Engkaulah Bapa kami, Engkaulah Tuhan kami. Padamu kami berseru Tuhan. Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Bapa kami. Padamu kami berseru. Terima kasih Tuhan, ajaib pertolongan-Mu, ajaib anugerah-Mu Yesus. Mari berseru kepada Tuhan, katakan saudara. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa. Yesus, Yesus Tuhan. Yesus, 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 ku berseru.
Yesus, kami panggil namamu Tuhan. Panggil namamu, pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah. Lebih lagi katakan, mari berseru kepada nama Tuhan. Yes, amin. Barang siapa yang berseru kepada nama Yesus akan diselamatkan. Yesus, Yesus, kami panggil namamu Tuhan. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Barang siapa yang berseru kepada nama Yesus akan diselamatkan, akan melihat pertolongan yang dari Tuhan. Sebab itu kami datang kepadamu Tuhan. Kami taruh segala pengharapan kami. Kami taruh segala kerinduan kami. Sebab hanya di dalam namamu ada kepastian, hanya di dalam namamu ada pengharapan yang baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami tahu Engkau sanggup menolong kami, Engkau yang sanggup melepaskan kami dari setiap persoalan yang kami hadapi Tuhan. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk menolongku. Tuhan pasti sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Katakan Tuhan sanggup. Tangannya takkan terlambat. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Lebih lagi katakan, Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat. Yes, untuk mengangkatku. Tuhan pasti sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. kami percaya Kau sanggup. Apapun badai persoalan yang kami hadapi Tuhan, bersama Engkau kami kuat. Bersama Engkau kami mampu, sebab Tuhan yang memampukan kami. Kami tahu Engkau sanggup menolong kami. Tidak ada yang lain tempat kami berharap. Hanya Tuhan yang sanggup. Hanya Tuhan yang mampu untuk menolong setiap kami. Kami percaya itu Tuhan. Kami percaya Bapa, cepat atau lambat kami akan melihat pertolongan dari tempat yang maha tinggi. Sebab Engkau yang sanggup menolong kami. Katakan dengan iman saudara, Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah saudara, amin. Dia tidak tinggalkan, Dia
Lebih lagi katakan Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat. Amin. Untuk mengangkatku, Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tidak tinggalkan saudara dan saya. Mari engkau yang lemah, engkau yang merasa tidak ada pengharapan, katakan dengan iman, Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatku. Tuhan pasti sanggup. Kami percaya tak pernah Kau tinggalkan kami, yang selalu berharap Kau sanggup menolong kami Tuhan. Kau sanggup melepaskan kami dari kesesakan. Kami percaya, terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan Engkau pasti sanggup. Sebab tangan-Mu yang membawa kami kepada kemenangan demi kemenangan. Karena itu Bapa, hari ini kami mau membuka hati bagi firman Tuhan. Firman-Mu yang sanggup mengubah hidup kami, memberi kami kekuatan, sehingga kami menang sampai pada garis akhir. Berapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, kami buka hati bagi firman-Mu. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan dengar kesaksian terlebih dahulu. Yang sudah masuk saya percaya akan membangkitkan iman kita. Shalom Ibu Debbie, saya mau menyaksikan kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup saya. Sudah hampir 3 tahun ini suami saya tidak bekerja secara tetap Bu, hanya freelance. Meski begitu suami tetap mengirim lamaran kerja via aplikasi tapi masih belum ada hasil. Suatu ketika saya iseng-iseng apply lamaran untuk suami lewat aplikasi tersebut. Tidak disangka ada 2 perusahaan yang mengundang suami untuk interview. Tapi di hari dan di jam yang sama. Kami merasa dilema ya, karena dapat panggilan 2 tapi jam dan harinya sama ya saudara. Kami dilema memutuskan yang mana yang harus didatangi karena takut salah pilih. Lalu akhirnya kami berdoa memohon hikmat Tuhan ya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan ya. Berdoa mau pilih yang mana nih Tuhan, dua-dua dapat panggilan biar gak salah pilih gitu ya. Kami berdoa meminta hikmat Tuhan. Untuk ya agar kami memutuskan mana yang harus kami pilih. Akhirnya kami memutuskan untuk suami mendatangi salah satunya. Ketika suami berangkat untuk interview, saya di rumah berdoa dan berpuasa. Saya memohon belas kasihan Tuhan karena kekhawatiran kami banyak Bu. Pertama, ini adalah perusahaan asing yang interviewnya pasti berbahasa Inggris. Sedangkan suami saya bahasa Inggrisnya kurang. Ya, suami juga sudah berusia 47 tahun, apalagi sudah menganggur 3 tahun. Pasti ilmunya sudah banyak yang berkurang. Saya berseru kepada Tuhan, saya bilang Tuhan kalau sampai suami saya diterima ini bukan karena kuat dan hebat kami atau suami kami. Tetapi semua karena kemurahan Tuhan. Saya juga bernasar kalau saya pasti akan bersaksi di mezbah doa. Lalu saya mulai memuji, menyembah dan berlutut saya bersujud di bawah kaki Tuhan. Tiba-tiba seperti suara Roh Kudus mendeklarasikan di mulut saya dan akhirnya saya mengangkat kedua tangan saya menyebut nama lengkap suami saya dan saya perkatakan bahwa suami saya diterima di PT itu, saya sebut namanya berulang-ulang. Mungkin ada 5 kali lebih saya mendeklarasikan. Setelah itu
Di mulut dan di hati saya berkata, Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Hati saya terasa damai sejahtera sekali. Tidak lama suami pulang, dia cerita, dia diinterview langsung dengan direkturnya pakai bahasa Indonesia. Ketika ke HRD, beliau bilang harusnya prosedurnya psikotes dulu. HRD baru direktur, terus ke HRD lagi. Tapi justru kali ini kebalikannya. Dan hari itu juga suami saya langsung diterima kerja, bahkan HRD-nya bilang nanti psikotes, penawaran gaji dan kontrak kerja dikirim by email saja. Kami berdua langsung menangis berterima kasih kepada Tuhan. Ini semua adalah kuasa Tuhan Yesus dengan caranya yang ajaib. Bahkan ini adalah seleri, bahkan gajinya, selerinya itu terbesar dari yang pernah didapat oleh suami. Dan juga fasilitas-fasilitas yang didapat sungguh tidak pernah kami bayangkan. Oh iya Ibu, saya dan sekeluarga adalah jemaat setia Mesbah Doa dan juga Mesbah Syukur. Ya, dan semua khotbah-khotbah Ibu. Terima kasih Bu Debi atas jerih lelahnya di dalam pelayanan, terus setia. Kami semua mengalami pertumbuhan iman sejak mengikuti Mesbah Syukur dan juga Mesbah Doa dan semua khotbah-khotbah Ibu yang lain. Terima kasih Ibu sudah menjadi mentor rohani bagi kehidupan kami. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Ibu sekeluarga dan seluruh tim yang ada. Amin. Amin, puji Tuhan, haleluya. Betapa bahagia saya mendengar ya kalau ada orang-orang yang diubahkan hidupnya, yang terus berharap kepada Tuhan ya, lewat Mesbah Doa, Mesbah Syukur, imannya terus bertumbuh, puji Tuhan. Selamat buat Ibu dan Bapak sudah mendapatkan pekerjaan bahkan di luar nalar. Apa yang Tuhan kerjakan, bagi Tuhan tuh gak ada yang sulit. Ketika kita sungguh-sungguh hidup takut Tuhan, bayangkan cuma lewat aplikasi lamaran pekerjaan. Dan akhirnya ibu suaminya diterima bekerja di sebuah perusahaan asing dengan gaji yang paling besar diterima selama dia bekerja. Bahkan dengan fasilitas-fasilitas yang tidak pernah mereka duga. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Dia sanggup membuka jalan. Bahkan yang tidak pernah kita bayangkan Tuhan sanggup membuka asal kita sungguh-sungguh hidup benar, bertobat dan sungguh-sungguh mengikuti cara-cara Tuhan. Iya baik saudara, kita sudah selesai dengan kitab Keluaran dan hari ini kita masuk kitab Imamat. Kita akan belajar tentang bagaimana bangsa Israel belajar untuk menyembah Allah yang kudus. Karena ya bangsa itu telah tiba dengan selamat di kaki Gunung Sinai. Dan kemah suci juga telah selesai mereka dirikan. Dan bangsa itu akan menghabiskan banyak waktu di sini. Sementara Allah akan menunjukkan kepada mereka bagaimana cara hidup yang baru. Agar mereka taat perintah-perintahnya dan menjauhi dosa. Serta bagaimana Tuhan akan menunjukkan kepada mereka cara membangun kehidupan ya berhubungan dengan Tuhan. Mereka yang berdosa akan berhubungan dengan Tuhan yang kudus ya. Dan perintah ini akan menghindari bangsa Israel dari ya tindakan-tindakan yang jauh daripada perintah Tuhan. Bahkan Allah yang kudus itu akan menuntun mereka. Saudara, kita akan belajar tentang kekudusan, keagungan dan siapa yang diperbolehkan untuk memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Iya, kita masuk dalam Imamat pasal yang pertama, perintah tentang persembahan. Judul perikopnya adalah korban bakaran. Ayat yang pertama, Tuhan memanggil Musa berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan, kemah suci, ya. Kemah pertemuan ya dari dalam kemah pertemuan. Ayat 2, berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu, sapi atau dari kambing domba. Jikalau persembahannya itu merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan ya seekor lembu jantan ya dikatakan di sana yang tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan supaya Tuhan berkenan akan dia. Lalu ia harus ya meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu sehingga baginya persembahan itu diperkenan untuk mengadakan pendamaian baginya. Kemudian haruslah ia menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan dan anak-anak Harun imam-imam itu harus mempersembahkan darah lembu itu dan menyiramkannya pada sekeliling mezbah depan pintu kemah pertemuan. Kemudian haruslah ia menguliti korban bakaran itu
dan memotongnya menurut bagian-bagian tertentu. Anak-anak imam Harun haruslah menaruh api di atas mezbah dan menyusun kayu di atas api itu. Dan mereka harus mengatur potongan-potongan korban itu dan kepala serta lemaknya di atas kayu yang sedang menyala di atas mezbah. Tetapi isi perutnya dan betisnya haruslah dibasuh dengan air dan seluruhnya itu harus dibakar oleh imam di atas mezbah sebagai korban bakaran, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan hati Tuhan. Saudara, kita lihat di sini ya bagaimana kitab imamat ini dimulai ya ketika kitab Keluaran berakhir di kaki Gunung Sinai. Ya, ketika kemah suci baru selesai didirikan dan Allah siap untuk mengajar bangsa ini bagaimana cara mereka beribadah dan membangun hubungannya dengan Tuhan. Ya, kemah suci itu adalah tempat Allah bertemu dengan Musa. Sebenarnya itu adalah kemah pertemuan, bangunan yang lebih kecil di dalam kemah suci yang lebih besar. Kemah pertemuan itu terdiri dari tempat ibadah di satu bagian dan tempat Maha Kudus dengan tabut di bagian yang lain. Ya, jadi dua bagian tersebut dipisahkan oleh sebuah tirai. Allah menampakkan diri kepada Musa di tempat Maha Kudus ya. Dan di situ disebut sebagai kemah pertemuan, tempat Musa bertemu dengan Allah ya sebelum kemah suci dibangun. Dan banyak orang percaya bahwa kemah pertemuan yang disebutkan itu sama saudara fungsinya ya dengan kemah suci yang digambarkan di sini. Di sini kita melihat ya bagaimana Tuhan mengatur ritual untuk bangsa ini bisa datang bertemu dengan Tuhan. Ya, dan kita melihat di sini saudara bahwa pada zaman itu ya orang-orang akan memberikan korban bakaran mereka untuk ya menerima karya pengampunan dosa. Dan di sana Tuhan mengatur ya ritualnya bahwa disuruh membawa anak lembu yang tidak bercacat ya apabila mereka akan mempersembahkan korban. Tuhan bilang ya maka mereka harus mempersembahkan ya lembu, sapi atau kambing domba yang tidak bercacat. Artinya apa? Tidak boleh ada cacat celah ya, tidak boleh ada ya cacat atau lumpuh kakinya atau timpang, tidak boleh. Untuk dipersembahkan kepada Tuhan harus yang terbaik. Ya, lalu di sana kita melihat diatur bagaimana ya darahnya harus dituangkan, lalu diatur soal bagaimana ya yang dipersembahkan bagi Tuhan lemak-lemak dan lain sebagainya. Dan kita lihat di sini diajarkan ya bagaimana cara untuk bangsa itu mempersembahkan kurban. Ya, dan mereka diharuskan menggunakan binatang yang sempurna ya, dan imam yang yang kudus mengajarkan tentang sikap hormat kepada Allah yang kudus. Ini juga melambangkan kita tidak boleh mempersembahkan yang sembarangan kepada Tuhan. Harus yang tidak bercacat celah, yang terbaik artinya saudara ya. Dengan meminta binatang yang mahal itu menunjukkan betapa mahalnya harga untuk dosa penebusan. Jadi memang binatang yang tidak bercacat celah itu lebih mahal harganya. Tapi itulah harga dari sebuah ya pengampunan ya. Jadi mereka harus datang ke hadapan Tuhan membawa lembu, kambing, domba yang tidak bercacat tetapi yang terbaik. Ya, itu yang harus mereka persembahkan. Jadi itu juga adalah sebuah gambaran bahwa ketika kita ini akan menghadap kepada Tuhan, kita harus membayar harga, apalagi untuk pengampunan dosa. Ya, berarti ya dosa itu memang mahal harganya. Kalau kita nggak bertobat, maka kita akan dapat penghukuman dan kutuk. Dan di sini dikatakan dengan tuntunan akan ketaatan yang tepat, mengajarkan kepatuhan total kepada hukum-hukum Allah. Mereka harus mengikuti tata caranya, membawa korban, lalu disembeli, lalu dagingnya dibagi, lalu ya lemak-lemaknya dibakar, isi perutnya dibakar oleh para imam. Kita lihat harus dikuliti. Saudara, betapa sulit ya zaman dulu untuk menghadap kepada Tuhan, memperoleh pengampunan dosa. Kita harus melakukan ritual-ritual yang seperti ini. Bayangkan kalau sampai pada hari ini masih terjadi seperti itu, saya tidak bisa bayangkan. Makanya bersyukur hari ini kita bikin dosa, kita minta ampun, kita datang bertobat, cukup menangis, membawa hati yang kudus.
Tuhan sudah mengampuni kita. Ya, tidak perlu dengan yang begini-begini, saudara. Kita bersyukur kita hidup zaman perjanjian baru. Ya, coba kalau kita masih sama seperti perjanjian lama, udah tiap hari bikin dosa, tiap hari harus mempersembahkan anak lembu kambing, saudara. Waduh, itu pasti ribet sekali ya. Lalu di sana dikatakan ayat 9 tadi, isi perutnya dan betisnya haruslah dibasuh dengan air dan seluruhnya itu dibakar oleh imam di atas mezbah ya. Jadi diatur ya, semua yang bagian ini untuk Tuhan, yang bagian ini untuk gini, yang bagian itu untuk gini. Ya, dikatakan di sana ya, bahkan jikalau persembahannya itu untuk korban bakaran adalah dari kambing domba, baik dari domba maupun dari kambing, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Haruslah ia menyembelihnya dan pada sisi mezbah sebelah utara di hadapan Tuhan, dan haruslah anak-anak Harun imam-imam itu menyiramkan darahnya pada mezbah sekelilingnya. Kemudian haruslah ia memotong-motongnya menurut bagian-bagian tertentu, dan bersama-sama kepalanya dan lemaknya diaturlah semuanya itu oleh imam di atas kayu yang sedang menyala di atas mezbah. Bahkan isi perutnya tadi dikatakan betisnya haruslah dibasuh dengan air dan seluruhnya itu dipersembahkan oleh imam dan dibakar di atas mezbah. Itulah korban bakaran, suatu korban api-apian yang baunya ya menyenangkan hati Tuhan. Ayat 14, jikalau persembahan kepada Tuhan merupakan korban bakaran dari burung, haruslah ia mempersembahkan korbannya itu dari burung tekukur atau dari burung-burung merpati, anak burung merpati. Imam harus membawanya ke mezbah lalu memulas kepalanya dan membakarnya di atas mezbah. Darahnya harus ditekan keluar pada dinding mezbah. Temboknya ya serta dengan bulunya haruslah diisikan dan dibuang ke samping mezbah sebelah timur ke tempat abu, dan ia harus mencabik burung itu dengan pangkal sayapnya tetapi tidak sampai terpisah. Lalu imam harus membakarnya di atas mezbah, di atas kayu yang sedang terbakar. Itulah korban bakaran, suatu korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Jadi kita lihat saudara, ya semuanya diatur dan harus taat bangsa itu untuk melakukan apa yang berkenan di mata Tuhan. Kita melihat di sini saudara, ya bagaimana dan mengapa ada peraturan-peraturan yang begitu rinci di setiap persembahan. Allah mempunyai suatu tujuan ketika memberikan perintah-perintah ini. Dimulai sejak awal Allah mengajarkan kepada umatnya suatu gaya hidup yang sama sekali baru, dengan membersihkan mereka dari banyak praktik kafir dan telah mempelajari yang mereka pelajari di Mesir, dan memulihkan penyembahan yang benar kepada dirinya. Rincian yang ketat itu menjaga agar Israel tidak kembali kepada gaya hidup lama mereka. Selain itu, setiap hukum memberikan gambaran yang jelas mengenai seriusnya dosa dan mengenai besarnya kemurahan Allah untuk mengampuni orang yang berdosa. Jadi Tuhan memberikan aturan demi aturan, ya, supaya bangsa ini belajar taat. Karena Israel itu bukan satu-satunya bangsa yang melaksanakan kurban binatang, saudara, ya. Jadi banyak agama lain melakukannya juga untuk berusaha menyenangkan hati para Allah mereka. Ya, beberapa budaya bahkan mengadakan juga kurban manusia yang sangat dilarang oleh Allah. Meskipun demikian, makna dari kurban binatang bangsa Israel jelas berbeda dengan kurban-kurban bangsa kafir ya di sekitar mereka. Binatang yang dikurbankan oleh bangsa Israel bukan hanya untuk meredakan murka Allah, tetapi berbagai pengganti untuk menerima hukuman yang patut mereka terima karena dosa-dosa mereka. Jadi persembahan kurban menunjukkan iman kepada Allah dan komitmen kepada hukum-hukumnya. Yang terpenting, sistem ini menggambarkan terlebih dahulu saat itu ketika anak domba Yesus Kristus ya mati dan menaklukkan dosa sekali untuk selama-lamanya. Kita belajar malam hari ini bagaimana Tuhan itu rindu agar bangsa ini terus dekat dengan Dia, mengandalkan Dia dan terus berharap kepada Dia. Mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Terima kasih Bapa
Buat setiap anugerah-Mu, lewat firman-Mu kami belajar banyak hal. Kami percaya semua firman yang ditulis di Alkitab bukanlah secara kebetulan, akan menjadi bahan pembelajaran bagi kami agar kami semakin setia kepada Tuhan. Terima kasih buat malam hari ini. Kami juga percaya Tuhan menyertai setiap kami dalam rumah tangga, suami, istri, anak-anak. Kami hidup takut akan Tuhan. Ketika kami sungguh-sungguh mengejar perkenan-Mu, Engkau yang sanggup membuka jalan bagi hidup kami. Masa depan anak-anak kami, jodoh anak-anak kami semua dalam tangan Tuhan. Kami percaya, kami gagalkan setiap rancangan iblis atas hidup kami dan anak-anak kami. Di dalam nama Yesus, hanya rencana Tuhanlah yang terjadi. Berkati setiap keluarga besar kami, orang tua kami, oma opa kami, kakak adik kami. Siap mereka mungkin yang sedang terbaring sakit hari-hari ini, Tuhan jamah dan sembuhkan. Di dalam nama Yesus, bahkan jiwa kami disembuhkan Tuhan, sehingga tidak ada amarah, kekecewaan, kepahitan. Kami buang semuanya itu Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Berkati juga setiap mereka yang ada dalam pergumulan yang berat, beban yang berat, yang terjebak dengan hutang piutang, masalah keuangan, yang ingin menjual aset. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan turut bekerja dan campur tangan. Engkau mengubah kutuk menjadi berkat, malam menjadi siang bagi kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan juga memberkati untuk setiap anak-anak-Mu yang terus berseru kepadamu Bapa, mereka yang terikat dengan berbagai dosa, kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, perselingkuhan, yang terikat dengan minuman keras, obat-obatan terlarang, rokok, narkoba, obat tidur, obat penenang. Kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Bagi setiap mereka juga yang terikat dengan kekecewaan, kepahitan, yang terikat dengan amarah, kedendam, yang terikat dengan ketakutan, kecemasan, intimidasi iblis, kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Ada kelepasan yang terjadi. Berkati setiap mereka yang rindu punya keturunan, Engkau bukakan kandungan yang tertutup, keturunan ilahi Tuhan berikan, yang berkekurangan Engkau cukupi. Tuhan juga terus memberkati bangsa dan negara kami dari Sabang sampai Merauke, diberkati Tuhan, penduduknya diberkati, segala hasil tanahnya Tuhan, pertanian, perkebunan, peternakan, pertambangan diberkati Tuhan. Berkati Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada, TNI, Polri, Tuhan tutup bungkus. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas pemerintahan bangsa kami seperti di dalam sorga. Indonesia aman dalam tangan Tuhan. Berkati semua negara-negara juga di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan tutup bungkus dan kuasa darah-Mu. Biarlah keamanan, ketentraman boleh terjadi Tuhan di bangsa-bangsa. Bahkan setiap kami hari-hari ini menyerahkan roh, jiwa, dan tubuh kami dalam tangan-Mu. Di tengah masa pandemi, tidak ada kematian massal, yang ada pertobatan massal, kesembuhan massal. Berkati Bapa setiap mereka yang sungguh-sungguh mencari Engkau. Biarlah Tuhan Engkau menjadi jawaban, yang lemah Engkau kuatkan, yang beban berat Engkau berikan kelegaan. Kami membuka hati dan tangan kami hari ini untuk menerima berkat Tuhan. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup-Mu mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, mari katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel.